Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Soleha. Saya Nurlaili Savitri. Dan saya Sulistiawati. Kami dari kelas 10D akan membawakan paper geografi yang berjudul vulkanisme. Abstrak dari paper geografi ini adalah vulkanisme berasal dari Vulcanus, dewa api bangsa Yunani yang konon tinggal di danau kawah Vulcano di Kepulauan Lipari, lepas pantai Italia. Vulkanisme yaitu semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut terusan kepundan atau diatrema. Proses vulkanisme terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, vulkanisme zona divergen, yang kedua, vulkanisme zona konvergen, yang ketiga, vulkanisme zona tengah. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme. Terjadinya vulkanisme yang merupakan sebuah peristiwa alam yang juga digolongkan sebagai bencana alam ini mempunyai dampak tersendiri, dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari peristiwa vulkanisme memang tidak terlalu dikenal masyarakat bila dibandingkan dengan dampak negatif yang begitu terkenal. Oleh karena itu, vulkanisme dikenal sebagai bencana alam apabila terjadi dalam skala besar. Kata kunci dari abstrak adalah vulkanisme. Latar belakang masalah. Semua gejala alam sebagai akibat adanya aktivitas magma disebut vulkanisme. Gerakan magma itu terjadi karena magma mengandung gas yang merupakan sumber tenaga magma untuk menekan batuan yang ada di sekitarnya. Magma adalah batuan cair pijar bertemperatur tinggi yang terdapat di dalam kulit bumi. Terjadi dari berbagai mineral dan gas yang terlarut di dalamnya. Magma terjadi akibat adanya tekanan di dalam bumi yang sangat besar. Walaupun suhunya cukup tinggi, batuan tetap padat. Magma bisa bergerak ke segala arah, bahkan bisa sampai ke permukaan bumi. Jika gerakan magma tetap di bawah permukaan bumi disebut intrusi magma. Sedangkan magma yang bergerak dan mencapai ke permukaan bumi disebut ekstrusi magma atau erupsi. Erupsi inilah yang menyebabkan gunung api atau disebut juga vulkan. Banyaknya tipe erupsi menyebabkan munculnya jenis gunung api yang berbeda-beda. Seperti yang telah kita ketahui, di Indonesia banyak tersebar gunung api yang masih aktif. Hal tersebut menyebabkan Indonesia rawan dengan bencana letusan gunung api. Erupsi pada gunung api menimbulkan dampak pada kehidupan manusia. Dampak tersebut selain dapat merugikan juga dapat memberikan keuntungan bagi manusia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kami merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam paper kami, yaitu 1. Apa pengertian vulkanisme? 2. Bagaimana proses terjadinya vulkanisme? 3. Apa saja gejala aktivitas vulkanisme? 4. Apa saja dampak dari vulkanisme? Tujuan pembahasan masalah. Tujuan pembuatan paper ini adalah 1. Untuk mengetahui pengertian vulkanisme, 2. Untuk mengetahui proses terjadinya vulkanisme, 3. Untuk mengetahui apa saja gejala aktivitas vulkanisme, 4. Untuk mengetahui apa saja dampak vulkanisme. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme berasal dari kata Vulcanus, dewa api bangsa Yunani yang konon tinggal di danau kawah Vulcano di Kepulauan Lipari, lepas pantai Italia. Vulkanisme yaitu semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut terusan kepundan atau diatrema. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma. Kedalaman dan besar dapur magma ini berbeda-beda, yaitu terdapat yang letaknya sangat dalam, ada juga yang dekat dengan permukaan bumi. Selain itu, magma dapat diartikan sebagai bahan-bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat, cairan, dan gas di dalam lapisan kulit bumi.
Berbagai macam gas yang terkandung dalam magma antara lain uap air, oksida belerang, gas hidrokarbon atau asam klorida, dan gas hidrosulfat atau asam sulfat. Proses vulkanisme itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, vulkanisme zona divergen, merupakan vulkanisme yang terjadi pada jalur rengkahan atau lempeng kerak bumi. Magma yang berasal dari lapisan atmosfer yang cair keluar ke permukaan bumi melalui retakan tersebut. Di sini magma yang keluar jenisnya sangat cair, bersuhu tinggi, dan keluar secara meleleh dengan tidak disertai letusan dahsyat. Kemudian membentuk gunung air berupa igir model memanjang atau dataran lava yang luas. Jika terjadi di dasar laut, maka bentuknya seperti igir tengah samudra. Contohnya deretan gunung api di Afrika Timur dan daratan di Pulau Islandia. Untuk di laut seperti di tengah samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Yang kedua, vulkanisme zona konvergen merupakan vulkanisme yang terjadi di jalur pertemuan 2 lempeng kerak bumi. Di sini magma terbentuk adalah berasal dari hasil pencairan endapan laut yang berasal dari darat ketika subduksi ke bawah lempeng daratan atau benua. Ketika endapan yang mencair bertambah volumenya, kemudian mendesak mencari jalan keluar. Maka selanjutnya adalah terjadi letusan dahsyat dengan mengeluarkan magma cair kental, magma padat, dan gas. Disinilah akan muncul gunung api bertipe kerucut dan berlapis-lapis atau satro. Yang ketiga, vulkanisme zona tengah merupakan proses vulkanisme yang terjadi di tengah lempeng kerak bumi dengan tanpa ada retakan. Di sini magma yang muncul berasal dari mencairnya astenosfer dan kerak bumi di bagian bawah yang disebabkan oleh penumpukan mineral radioaktif. Magma kemudian meleleh tanpa adanya letusan yang dahsyat. Hasil dari vulkanisme tipe ini adalah gunung api yang berbentuk perisai dengan lunang kawah yang terbuka lebar. Contohnya gunung api Manuola di Kepulauan Hawaii. Gejala aktivitas vulkanisme. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme. Dari 2 gejala tersebut memiliki ciri-ciri diantaranya adalah sebagai berikut. Gejala pravulkanisme. Berikut gejala pravulkanisme yaitu sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Gejala pasca vulkanisme. Sedangkan gejala pasca vulkanisme yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau exhalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Dampak vulkanisme. Terjadinya vulkanisme yang merupakan sebuah peristiwa alam yang juga digolongkan sebagai bencana alam ini mempunyai dampak tersendiri. Ada banyak dampak yang dapat kita rasakan dari terjadinya vulkanisme ini, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari peristiwa vulkanisme memang tidak terlalu dikenal masyarakat bila dibandingkan dengan dampak negatif yang begitu terkenal. Oleh karena itulah, vulkanisme dikenal sebagai bencana alam apabila terjadi dalam skala besar. Dampak dari peristiwa vulkanisme akan kita bahas di bagian ini, baik dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan akibat peristiwa vulkanisme antara lain adalah sebagai berikut. Dampak positif. Dampak positif yang terjadi akibat peristiwa vulkanisme antara lain sebagai berikut. Tanah yang berada di daerah pergunungan menjadi subur sehingga mudah digunakan untuk bercocok tanam. Persediaan bahan bangunan menjadi berlimpah ruah. Beberapa bentuk bahan bangunan yang berlimpah ruah ini antara lain adalah pasir dan juga bebatuan yang berasal dari dalam perut bumi. Karena pada dasarnya peristiwa vulkanisme ini memuntahkan material yang terdapat di perut bumi menuju ke permukaan bumi. Dampak negatif. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang akan ditimbulkan dari adanya peristiwa vulkanisme ini. Berikut ini merupakan dampak negatif yang akan terjadi akibat peristiwa vulkanisme. Terjadi kerusakan lingkungan akibat adanya material-material panas yang dimuntahkan dari dalam perut bumi. Banyaknya wabah penyakit yang akan timbul karena banyaknya masyarakat yang akan menempati tempat-tempat pengungsian secara massal. Banyak korban yang akan bermunculan, baik luka-luka maupun korban meninggal dunia. Itulah beberapa dampak baik positif maupun negatif yang akan ditimbulkan dari adanya peristiwa vulkanisme. Peristiwa vulkanisme ini seringkali terjadi di daerah-daerah yang masih mempunyai gunung berapi aktif, seperti di Indonesia ini.
Kesimpulan, vulkanisme berasal dari kata vulkanus, dewa api bangsa Yunani yang konon tinggal di danau kawah vulkano di Kepulauan Lipari, lepas pantai Italia. Magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma. Kedalaman dan besar dapur magma ini berbeda-beda, yaitu terdapat yang letaknya sangat dalam, ada juga yang dekatnya dengan permukaan bumi. Proses vulkanisme itu terdiri dari 3 jenis, yaitu vulkanisme zona divergen, vulkanisme zona konvergen, vulkanisme zona tengah. Saran, karena pendapat dari masing-masing individu bervariasi, maka penulis berharap saran mengenai pembahasan makalah vulkanisme ini demi kesempurnaan pembahasan. Cukup sekian pembahasan paper geografi vulkanisme dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.